berusaha keras mengejar lawan yang memimpin. Namun pasangan sapi di depan terus berlari dengan kencang. Dan akhirnya mereka pun mengakhiri pertandingan sebagai juara. Wow, benar-benar karapan yang luar biasa. Ini dia nih salah satu balapan yang sangat tersohor di negeri tercinta kita ini, teman. Sudah sejak lama di Lumajang, Jawa Timur, setiap tahunnya diadakan karapan sapi. Walaupun jauh dari tempat asalnya di Madura, tapi kemeriahan dan keseruannya tetap luar biasa. Kenalkan teman, ini si Momo, sapi Madura ras murni dari Indonesia. Sementara jokinya adalah Robi, bocah cilik berusia 14 tahun yang sudah malang melintang di dunia karapan sapi. Robi itu sudah tenar di kalangan joki karena sudah berhasil mendapatkan puluhan gelar, teman. Hampir setiap minggu, Robi dan Momo latihan bersama di Pantai Bambang. Latihan di pantai bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berlari. Pasir pantai yang labil akan menyulitkan pergerakan kaki sapi, teman. Tapi untung saja, kuku Momo memiliki tapak yang melebar, sehingga membuat kaki tidak mudah terbenam ke dalam pasir. Cakep! BTW nih, saking dekatnya mereka berdua, sampai-sampai mereka tinggal di satu kamar sederhana ini loh. Meskipun Robi mempunyai kamar sendiri, tapi ia lebih memilih tidur di sini bersama hewan kesayangannya. Robi rasanya nggak sanggup untuk berpisah dengan Momo walaupun hanya semenit saja. Kalian benar-benar bikin iri deh. Persahabatan yang sempurna. Persahabatan mereka berdua sudah terjalin sejak 1 tahun yang lalu, teman. Robi sangat sayang terhadap Momo. Banyak sudah waktu yang mereka habiskan bersama. So sweet. Setiap pagi, Robi selalu mengajak sobat totan ini ke sungai untuk mandi bersama, teman. Gak cuma mandi, tapi di sini Momo bebas minum air sungai. Biasanya dalam sehari, sobat totan ini mampu menghabiskan air sebanyak 140 liter atau setara dengan 35 galon loh. Banyak ya. Sebagai hewan karapan, Momo mendapat perlakuan istimewa seperti ini, teman. Jadi untuk sapi-sapi lain, jangan iri ya. Setelah mandi, Robi tidak lupa mencari makanan untuk si Momo. Sapi adalah hewan ruminansia, teman. Jadi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk makan, dan makan. Dalam sehari, sobat totan ini bisa menghabiskan waktu 6 jam hanya untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah. Widih, ini doyan apa lapar ya, sob? FYI, sapi akan mengunyah 50 kali dalam setiap menitnya dan rahangnya akan bekerja 40.000 kali dalam sehari. Hebat banget sih kamu, Son. Akhirnya acara karapan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai, teman. Robi dan Momo sangat bersemangat tuh. Bener gak, Sob? Walau cuma di Lumajang, tapi pesertanya itu ada dari daerah Jember, Bondowoso, Probolinggo, bahkan tempat asalnya Madura. Wih, makin rame nih. Sebelum dimulai, tubuh sapi akan dipasang kaleles. Yaps, kaleles ini adalah rangka kayu sebagai tempat penyangga joki. Gimana teman? Sekarang Momo jadi semakin gagah dan keren kan? Sebelum dimulai, sapi akan dituntun ke arena balap sebagai pemanasan awal, teman. Hal ini sangat penting karena sapi akan memahami jalur balapannya.
Apalagi penting bagi sapi-sapi yang masih jet lag karena perjalanan jauh. Dan inilah saat yang mendebarkan bagi Sobat Totan ini, teman. Pertandingan akan segera dimulai. Dalam karapan ini, Momo akan menempuh jalur karapan sepanjang kurang lebih 150 meter. Karena dibekali otot-otot kaki yang kuat dan terlatih, Sobat Totan ini mampu menempuh jalur karapan dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Jadi jarak 150 meter ini dapat kutempuh dalam 14 detik saja. Kermaks, keren maksimal. Dengan bobot 6 kali lebih berat dari manusia, ditambah membawa beban, sapi tetap tidak kalah gesit dengan hewan cepat lainnya. Jadi, jangan anggap remeh sapi-sapi ini ya teman. Nah, ini dia waktunya Momo dan Robby untuk tampil. Semangat semuanya, jangan gugup ya. Saatnya lari sekuat tenaga dan secepat kilat. Lari sob, kalian pasti bisa. Wah, ternyata mereka kurang beruntung teman. Lawan Sobat Totan ini memang lebih tangguh. Tapi tak apa teman, ini juga sudah sangat luar biasa kok. Tetap semangat ya. Wah, ada si Sugar Glider tuh. Itu ada makhluk lain mau memburu kamu. Siap-siap sob, bahaya datang. Tidak, jangan makan Sobat Otan. Wah, si musang semakin tidak terkendali. Tolong! Aduh, Paman, siapapun engkau, tolong bantu Sobat Otan. Cepat, sebelum terlambat. Ya ampun, ternyata kalian binatang peliharaan Paman toh. Duh, kenapa pada diam saja sih? Ngomong dong. Kalau gini kan Otan jadi malu. Teman, perkenalkan nih Sobat Otan yang kece, si Kasmai dan Kamto. Si Kasmai itu musang pandan, sedangkan si Kamto Sugar Glider. Ngomong-ngomong, Paman mau ajak Kasmai dan Kamto kemana sih? Waduh, kok pakai naik angkot segala? Ya, tarik Pak Supir. Ini masih bisa besar lagi. Oh bisa Pak. Cici, banyak yang seneng sama kamu tuh Sob. Bukan sulap, bukan sihir. Ternyata si Kasmai dan Kamto sudah langganan naik angkot teman. Kalian bikin Otan geleng-geleng kepala. Ingat Sob, ini angkot, bukan kandang. Jangan seenaknya pindah-pindah tempat duduk itu dong. Apalagi gangguin Pak Supir lagi nyetir. Itu berbahaya. Bapak ini musangnya Pak. Maaf Pak, maaf. Asma ini dari mana aja? Ganggu sopirnya aja kamu. Yo, makan bareng. Nih, Kamto. Nih, main. Nah, ini punya kamu. Kalau mau ikan, mari. Teman, jangan heran dan kaget ya mereka bisa makan bareng seperti ini. Kasmai dan Kamto sudah lama jadi binatang kesayangan Paman. Apapun yang Paman lakukan, dua Sobat Totan ini selalu berada di sampingnya.
Beda sama Kamto yang suka sama apel. Si Kasmai lebih memilih pisang. Sob, geseran dikit dong. Otan gak kebagian lapak nih. Otan kan lapar juga. Teman, apa yang kalian ketahui tentang kebiasaan dua sobat Otan ini? Oke paman, sekarang kita coba si Kamto terlebih dahulu. Siap? Mulai! Mantap Kamto, percobaan pertama kamu libas dengan mudah. Sekarang giliran kamu Kasmai. Siap, mulai! Jos, percobaan pertama nilai kalian sama imbang. Di alam, musang dan sugar glider suka berpindah dari pohon satu ke pohon lainnya. Jadi mereka biasa berjalan di dahan kecil sekalipun teman. Kemampuannya ini didukung oleh cengkeramannya yang kuat. Teman, udah pada tahu dong dengan sobat Otan yang menggemaskan satu ini? Ya iyalah, kan sobat Otan ini sudah terkenal seantero dunia. 11-12 lah sama Otan. Yap, betul banget teman. Sobat Otan ini adalah lemur. Lemur atau warik Madagaskar merupakan hewan dari ordo primata ya, yang hidup dan tinggal di Afrika. Oh ya teman, kali ini Bu Dokter dan paman-paman petugas di sini mau cek kondisi sobat Otan pasca operasi. Otan juga sekalian mau jenguk nih. Info dari petugas di sini, sobat Otan ini terluka karena perkelahian. Duh, Sob, jangan emosian gitu gak baik loh. Ayo Bu Dokter, kita cek jahitan hasil operasinya. Antiseptik sangat dibutuhkan agar lukanya terhindar dari bakteri dan infeksi. Oh iya, gak lupa juga sobat Otan ini diberi antibiotik dan vitamin supaya lekas sembuh. Ayo, semangat Sob, biar kita bisa main lagi. Oh iya, Otan lupa memperkenalkan. Ada berbagai jenis lemur di sini teman. Ada lemur ekor cincin, lemur merah, dan juga lemur hitam. Ketiganya terlihat sangat berbeda ya. Nggak cuma itu, tingkah pola lemur ini sungguh menggemaskan loh. Tuh lihat aja, mamah lemur lagi menggendong anaknya. Ya ampun, so sweet banget kamu Sob. Oh ya teman, perilaku ini merupakan salah satu bahasa cinta seekor lemur. Karena selama 2 minggu setelah lemur lahir, biasanya mamah lemur akan selalu menggendong anaknya sampai sang anak lemur cukup kuat lepas dari sang induk. Memang kasih sayang ibu sepanjang masa ya teman. Oh iya, lemur ekor cincin yang ada di Batu Secret Zoo ini juga ramah loh terhadap pengunjung. Tuh lihat aja, sobat Otan sedang berinteraksi. Kak Putri juga gak mau ketinggalan untuk berinteraksi dengan sobat Otan yang menggemaskan ini. Pakai gak sabaran lagi sampai manjat-manjat ke tangan Kak Putri. Ada aja ya tingkahmu Sob. Oh ya teman, lemur memang hewan yang ramah dan juga termasuk hewan sosial. Apalagi lemur memiliki tangan yang lembut tanpa cakar, sehingga untuk memberi makan seperti ini bisa lebih mudah.
ya teman, kira-kira Sobat Otan ini suka sayuran apa buah-buahan ya? Oke, langsung aja kita taruh keduanya ya. Wah, buah-buahannya langsung diserbu. Eits, tapi baru juga menikmati, tiba-tiba datang si penguasa wilayah. Oh iya teman, si lemur merah memang penguasa teritori di sini tuh. Jadi lemur lainnya dijamin langsung kabur ketika mereka datang. Lemur merah memiliki tubuh yang lebih besar dibandingkan ekor cincin maupun lemur hitam. Sobat Otan ini juga merupakan salah satu primata terbesar yang hidup di Madagaskar loh. Dinamakan lemur merah tentunya karena warna bulu merahnya yang mencolok. Oh iya, Sobat Otan ini sangat menyukai buah. Sekitar 75-95% makanan mereka adalah buah-buahan. Walaupun begitu, tetap saja kalau ada sayuran, pasti santap juga tuh sama si lemur merah. Ya ampun, banyak juga makan kamu ya Sob. Walaupun mereka lebih menyukai buah, namun lemur juga mengkonsumsi daun loh untuk bertahan hidup. Karena buah yang ada di alam mereka tidak cukup buat memenuhi kebutuhan nutrisi harian lemur tuh. Teman, saking berkuasanya si lemur merah ini, sisa makanan yang ada pun benar-benar gak boleh disentuh loh sama lemur lainnya. Ya ampun Sob, kok ya pelit banget sih kamu. Jangan pelit gitu gak baik loh. Nanti gak punya teman. Tuh kan, baru juga Otan bilang jangan pelit. Masih aja kamu gangguin sobat-sobat Otan yang lagi pada mau makan. Pesta langsung bubar dan kabur semuanya. Untungnya ada bantuan paman nih. Jadi sobat Otan yang lain termasuk si lemur ekor cincin bisa makan juga. Meskipun demikian, mereka tetap siaga. Jangan sampai lengah dan mendapat serangan dari lemur merah. Tuh kan, bener aja teman. Lagi asik-asik makan, datang lagi si merah. Auto kabur ini si lemur ekor cincinnya. Ya ampun Sob, bareng-bareng dong makannya. Oh ya teman, ada yang unik nih dari si lemur merah. Berbeda dengan primata pada umumnya, Sobat Otan ini kuat bergelantung menggunakan kakinya loh. Bahkan mampu menahan berat beban tubuhnya sekitar 3,5 sampai 4 kg loh. Wah, kuat juga kamu Sob bisa bergelantung di tali kayak gitu. 2 jempol deh. Oh ya teman, kaki lemur merah memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mencengkram sesuatu. Nah, sementara ekornya digunakan sebagai penyeimbangnya. Lemur dikenal memiliki kehebatan dalam penciumannya. Nah, untuk menguji penciumannya, Otan dibantu Kak Putri sekarang. Kak Putri sudah membawa 2 wadah, satu berisi buah-buahan dan satu lagi wadah kosong. Kira-kira dari ketiga jenis lemur yang ada di sini, siapakah yang berhasil mengambil buahnya? Dan, tada! Wah, keren kamu Sob. Hebat. Kalau begitu, selamat menikmati makanan favorit kamu ya. Lemur tak hanya makan sayur dan buah-buahan. Terkadang mereka juga memakan pucuk dedaunan loh, seperti si hitam ini. Biasanya, lemur memakan pucuk daun ketika ketersediaan buah di alam tidak mencukupi. Sehingga untuk bertahan hidup, memakan pucuk daun bisa menjadi pilihan. Oh ya teman, ketika Otan bersama kakak-kakak tim liputan sedang meliput si lemur, ada sobat Otan yang lagi asik banget tuh. Duh Sob, kenapa kamu malah keasikan duduk di situ sih? Kan kakak kameramennya jadi ribet kerjanya. Please Sob, jangan gangguin kakak kameramen Otan dong. Nanti kalau liputan terganggu, kamu gak jadi masuk TV loh.
lemur nih yang wajahnya nggak asing. Sobat Otan satu ini juga nggak kalah terkenal. Apalagi ia terkenal akan kecerdasannya. Ada yang tahu? Tiada lain, tiada bukan adalah rakun. Sobat Otan ini memang memiliki kecerdasan, kecepatan, ketangkasan, serta ketajaman yang luar biasa. Bahkan untuk menjaga kondisi fisiknya tetap bugar, rakun yang ada di sini biasanya berlari di roda berputar loh. Tujuannya agar tetap sehat, juga dapat melepaskan energi yang dimiliki. Karena biasanya rakun dapat berlari hingga 24 km per jam loh. Wah, seperti sedang treadmill di pusat kebugaran ya kamu sob. Asik bener. Sob, Otan sama Kak Putri punya sesuatu yang spesial nih buat kalian. Ayo Kak, langsung aja kita kasih ke Sobat Otan. Rakun merupakan hewan omnivora dan lele merupakan salah satu makanan favoritnya. Tapi biar seru, lelenya kita lepas di aliran air supaya bisa kejar-kejaran dulu ya. Kamu kan memiliki kecepatan tuh sob. Ayo sekarang kejar lelenya. Oh iya, Sobat Otan sangat cerdas karena memiliki sekitar 438 juta neuron loh dalam otaknya yang relatif kecil, sehingga ia termasuk mamalia dengan skala kecerdasan tertinggi. Tuh kan, langsung dapat lelenya. Wah, langsung jadi santapan Sobat Otan ini si lelenya. Mantap kamu sob. Selamat menikmati. Otan dan Kak Putri masih mau menguji seberapa cerdas kamu sob. Kali ini Kak Putri akan menaruh pisang di dalam box yang terdapat lubang kecil. Nah, lubangnya ini hanya seukuran tangan mereka. Kira-kira bisa nggak ya tangan kalian masuk ke dalam kotak? Dan apakah kalian tahu kalau di dalamnya ada makanan juga? Oke, langsung aja kita buktikan. Tok, tok, tok. Ada paket nih sob. Wah, langsung disamperin ya. Otan baru ingat nih. Indra penciuman rakun sangat kuat teman. Rakun memiliki jutaan reseptor penciuman yang terdapat di dalam hidungnya, sehingga membantu mengidentifikasi molekul bau yang dilepaskan ke udara. Apalagi kalau ada makanan di dalam kotak, dijamin udah kecium deh aromanya. Wah, nggak pakai lama, kardusnya langsung diserbu sama sobat-sobat Otan. Nggak cuma diambil melalui lubang yang terdapat di kardus, tapi mereka membuat lubang baru yang lebih besar juga. Berarti fix, mereka merupakan hewan cerdas karena dapat memecahkan masalah dengan baik. Sekarang ada hidangan penutup nih dari Kak Putri. Sob, Kak Putri punya telur rebus tuh. Pasti kamu suka deh. Bahkan tanpa basa-basi, telur langsung disantapnya. Lucu ya cara ngupas telurnya. Seperti halnya di alam, Sobat Otan ini sering berburu telur untuk asupan protein yang dibutuhkannya. Dolpino pegang kendali lagi nih. Mumpung Otan lagi nggak kelihatan, Dolpino mau ngasih info tentang monster-monster yang ada di lautan. Serem ya. Kalau ketemu monster yang satu ini, jangan sekali-sekali mendekat ya.
karena bisa sangat berbahaya. Paus orca punya julukan sebagai paus pembunuh, teman. Ia adalah mamalia laut terbesar di dunia. Gak cuma besar, tapi ia juga jadi puncak predator dalam ekosistem laut. Ngeri! Makanannya pun beragam. Ada ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut lainnya. Cara berburunya juga unik, teman. Saat berburu, sobat dolpino ini tidak mengandalkan penciumannya karena penciuman mereka tidak berfungsi dengan baik. Tapi paus orca mengandalkan penglihatan dan pendengarannya untuk dapat mendeteksi mangsa. Bahkan indera penglihatan dan pendengaran paus ini lebih baik dari anjing dan kelelawar. Keren! Jadi siapapun yang lewat di hadapannya, jangan harap deh bisa lepas begitu saja. Weh. Sobat dolpino ini memiliki tubuh yang memanjang dan ramping dengan panjang rata-rata 6 hingga 8 meter atau setara dengan satu bus. Widih! Mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut dengan pod. Ketika berburu, mereka sering menggunakan strategi menggiring mangsanya ke permukaan air. Kecerdasan sobat pembunuh ini juga tinggi, teman. Mereka memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Saking cerdasnya, mereka bisa memecahkan masalah sampai beradaptasi dengan lingkungan baru. Contohnya aja nih, paus orca bisa hidup di perairan es di wilayah kutub utara dan selatan. Weh. Dolpino kagum deh sama kalian. Udah jago berburu, cerdas, sampai punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Kermak, sob! Selanjutnya ada si monster Livy Sea Dragon. Dari namanya aja pasti langsung terbesit hewan laut yang mengerikan, ganas dan seram ya. Sampai-sampai sobat dolpino ini diyakini sebagai naga laut mini oleh masyarakat Australia karena sosoknya mirip dengan mitos naga laut yang masih misterius. Si monster ini termasuk hewan yang lambat di dalam air, teman. Oleh karena itu ia sangat rentan dimangsa predator. Tapi tenang, bukan monster namanya kalau nggak punya keahlian. Si naga laut berdaun ini jago banget berkamuflase, teman. Karena tubuhnya sekilas mirip dengan dedaunan yang ada di laut. Fakta wow yang mencegahkannya lagi, sobat dolpino ini adalah binatang purba yang bisa hidup hingga 7 hingga 10 tahun loh. Weh. Naga laut ini termasuk hewan karnivora alias pemakan daging, teman. Tapi anehnya, ia tidak memiliki gigi sama sekali. Terus cara makannya gimana ya? Sobat dolpino ini menggunakan moncongnya untuk menyedot makannya. Seperti telur ikan, krustasea kecil, plankton dan udang. Kalau diperhatikan, tubuhnya tidak memiliki sisik, teman. Tapi walau begitu, tubuhnya kuat seperti lapisan baja yang kokoh. Tubuhnya terdiri dari pelat tulang keras yang melindungi mereka. Keren! Yang ini juga gak kalah seram, teman. Bentuknya aneh, pokoknya beda dengan makhluk laut lainnya. BTW, ada yang tahu gak siapa sobat dolpino yang satu ini? Perkenalkan, ini Nautilus, teman. Nautilus adalah salah satu moluska yang telah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Bahkan sebelum dinosaurus yang ada di dunia ini. Wih, ngeri. Sejak dulu bentuknya tidak banyak berubah, sehingga dapat julukan fosil berjalan. Asal jangan zombie berjalan aja ya, sob. Pada siang hari, hewan ini berada di kedalaman 900 sampai dengan 2000 kaki di bawah permukaan laut. Sedangkan pada malam hari berada di kedalaman 500 sampai 3000 kaki.